Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ferry Maulana Dwi Prasetyo dan teman saya yaitu Torek Alail. kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah dasar-dasar pemrograman akan menjelaskan untuk tugas proyek kita yaitu mengenai sistem penggajian karyawan. Jadi kami mulai untuk pembahasan tugas proyek kita yaitu dimulai nomor yang pertama yaitu tentang latar belakang dan tujuan. Nomor dua yaitu teori yang diimplementasikan dalam program. Nomor tiga yaitu penjelasan program. Nomor empat yaitu flowchart dan demo program. Dan nomor lima atau yang terakhir yaitu tentang referensi. Dan yang pertama kita mulai dari latar belakang dan tujuan. Untuk proyek kami mengenai sistem penggajian, untuk latar belakangnya kita mulai dari dalam dunia bisnis modern. Manajemen gaji karyawan merupakan aspek penting dalam menjaga kestabilan dan kepuasan tenaga kerja. Pengelolaan gaji yang baik memerlukan sistem yang terkomputerisasi dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu, saya membuat tugas sistem penggajian karyawan menggunakan bahasa C++. Dan untuk tujuan dari proyek kami, yaitu tujuan utamanya adalah mengembangkan program sederhana namun efektif yang dapat mengelola informasi gaji karyawan, menghitung penggajian secara otomatis, dan memberikan laporan yang informatif. Selanjutnya yaitu nomor dua, dasar teori pernyataan if else. Untuk pernyataan if else memungkinkan penerapan logika kondisional dan aliran kontrol percabangan berdasarkan evaluasi ekspresi Boolean. Ini memberikan cara untuk memodernkan pengambilan keputusan di dunia nyata. Secara teoritis, pernyataan if else dipetakan ke cabang kondisional dalam diagram transisi keadaan yang digunakan dalam ilmu komputer. Bagian if dijalankan jika kondisinya benar. Jika tidak, bagian lain akan dijalankan kondisi Boolean dalam pernyataan if else didasarkan pada logika proporsional dan predikat dalam ilmu komputer teoritis. Kondisi tersebut bernilai benar atau salah. Selanjutnya yaitu secara teoritis pernyataan if else menambah fleksibilitas untuk mengontrol aliran, tidak seperti eksekusi program linier yang kaku. Ini memodelkan pengambilan keputusan di dunia nyata. Kondisi dalam pernyataan if else dapat dimodelkan menggunakan mesin status dan diagram alur dengan cabang kondisional. Secara keseluruhan, pernyataan if else, transisi keadaan, dan kebutuhan untuk mengekspresikan percabangan bersyarat dalam perangkat lunak. Selanjutnya, contoh dari pernyataan if else yang digunakan baik dengan maupun tanpa else dalam program yang kami buat. Untuk contoh, kita bisa lihat di sini contoh mengenai if else. Dan selanjutnya itu penjelasan program bisa dimulai untuk Mas Torik. Oke, penjelasan program yaitu ini adalah program sistem penggajian dalam yang menghitung gaji karyawan termasuk tunjangan dan potongan. Di sini akan dijelaskan lebih terperinci lagi. Lanjut. Yang pertama yaitu IOSTROY untuk operasi input dan output. Yang selanjutnya itu menggunakan namespace STD untuk perpustakaan standar. Yang ketiga, fungsi main adalah titik masuk eksekusi program. Lanjut. Yang selanjutnya itu mendeklarasikan variabel untuk menyimpan detail karyawan seperti nama, gaji, tunjangan, dan lain sebagainya. Mencetak teks pengantar dan detail program. Label menu dideklarasikan untuk pernyataan butuh nanti. Mencatat teks menu untuk penggajian karyawan. Mengambil nama karyawan sebagai masukan. Mengambil kelompok
gaji karyawan sebagai input A, B, C, dan D. Menerima tangga if else untuk menentukan gaji pokok berdasarkan kelompok. Menerima masukan jika pegawai sudah menikah, menghitung tunjangan dan tunjangan anak berdasarkan itu, memvalidasi jumlah anak menggunakan if else. Lanjut. Menginput jumlah hari kerja dan menghitung tunjangan makan. Memvalidasi input hari menggunakan if else. Label resi dideklarasikan untuk pernyataan butuh. Mencetak slip gaji berdasarkan tunjangan dan potongan. Menghitung pajak berdasarkan total penghasilan. Mencetak gaji bersih akhir setelah dipotong pajak. Mengembalikan nol untuk menunjukkan kebersihan keseluruhan program. Lanjut. Secara keseluruhan, program ini mendemonstrasikan penggunaan variabel operasi input dan output atau output, pernyataan if else dan butuh di C++ untuk membangun sistem penggajian sederhana. Lanjut. Yang keempat yaitu flowchart dan demo program. Nah, ini flowchart yang sudah kita buat dari mulai start hingga nyampe selesai. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu demo program. Yang pertama yaitu masukkan nama karyawan. Yang lanjut. Yang kedua yaitu masukkan golongan gaji pokok. Nah, di sini golongan gaji pokok terdiri ada 4 jenis, yaitu A, B, C, dan D. Lanjut. Yang ketiga, masukkan status pernikahan ya atau T, yaitu sudah menikah atau belum menikah. Nah, yang keempat yaitu masukkan jumlah anak jika memiliki anak. Nah, di sini maksimal anak itu adalah 3. Lanjut. Yang kelima, masukkan jumlah hari kerja bekerja dalam sebulan. Nah, di sini jumlah hari bekerja dalam sebulan yaitu 20 hari. Yang keenam yaitu tampilan slip gaji. Nah, di sini sudah ada tampilan slip gaji dan potongan pajaknya. Lanjut. Yang kelima yaitu referensi. Di sini adalah referensi yang kami buat berdasarkan struktur dan web yang kita cari. Oke, lanjut. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Baik, Menutup, cukup sekian presentasi dari kami kelompok 4 atas nama Ferry Maulana Dwi Prasetyo dan saya Mas. Torik Abril. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.